anak-anak ibu dulu lihat kiri kanannya, kolom mejanya, lantai. Kalau ada sampah dipungut dan dibuang di tempat sampah. Silakan. Nah, bagaimana sampahnya, nak? Nah, baik, bagus sekali kelas kalian sudah bersih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, nah terlebih dahulu ibu absen kalian. Anjawin ya. Ada, Bu. Kayola Bulala. Ada, Bu. Firman Fius Warubu. Ada, Bu. Firman Jaya. Ada, Bu. Gafila Alexander Dia. Ada, Bu. Hiskia Daily. Ada, Bu. Iglesias Daily. Ada, Bu. Irene Dia. Ada, Bu. Kristiani Evaldo Dia. Ada, Bu. Kristiani Dali. Ada, Bu. Lienji Dia. Ada, Bu. Mikael Orania. Ada, Bu. Rafael Dia. Ada, Bu. Ominius Dia. Ada, Bu. Sopan Patria Dia. Ada, Bu. Destina Dia. Ada, Bu. Waino Dia. Ada, Bu. Nah, semua hadir ya anak-anak kami pada siang hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, untuk itu ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka marilah kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mari kita berdoa yang dipimpin teman kalian Lienji. Nah, kepada anak kami Lienji, silakan ke depan. Teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mulai. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari rumah hingga kami sampai di sekolah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami, dan ya Tuhan yang memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi guru-guru kami yang mengajar kami pada saat ini, berikan mereka kesehatan dan kekuatan supaya mereka dapat membimbing dan mendidik kami ke jalan yang benar. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan dan kekuatan supaya mereka dapat mendidik kami. Hanya ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Nak Lienji dan kembali ke tempat duduk ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah selesai berdoa, maka marilah kita dengan ada rasa cinta kita kepada negara dan bangsa kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh teman kalian, si Testina. Pada anak kami Testina, silakan ke depan. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dulu. Satu nusa, satu bangsa. 3, ya. Satu nusa, satu bangsa.
pada siang hari ini, ya, Ibu mengingatkan kembali kalian pelajaran kita pada minggu yang lalu. Apakah anak-anak kami masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Iya, masih ingat ya? Bagus sekali. Apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu, anak-anak? Tentang ekosistem. Nah, siapa yang bisa memberikan, ya, yang bisa mengingatkan pembelajaran kita minggu yang lalu yang disebut dengan ekosistem? Siapa? Oh iya, si Elora. Silakan, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda terhidup pada sebuah lingkungan. Iya, benar sekali. Ada lagi? Oh iya, si Angelin. Apa nak? Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Iya, benar sekali. Ada lagi yang masih ingat? Oh iya, yang ini. Ekosistem terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Iya, benar sekali. Ada lagi? Iya, si Sofa. Ekosistem terbagi dua, yaitu biotik dan abiotik. Iya, benar sekali. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Oh, silakan nak. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Iya, benar. Masih ingat ya, tidak lupa. Ada lagi? Baik itu semua pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk itu anak-anak kami, walaupun pelajaran kita sudah berlalu, sudah kita lewatkan, tetapi haruslah kita ingat karena itu bekal ke depan untuk kita, untuk anak-anak kami, untuk pribadi anak-anak kami. Itu bekal, jangan lupa. Nah, karena ya pembelajaran minggu yang lalu sudah selesai, ya anak-anak kami sangat luar biasa, ya sangat luar biasa bisa mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Dan mari kita, saya lihat karena udah siang ini, nah anak-anak kami kurang ada keceriaannya, sukacitanya. Mari kita tepuk P5, ya. Mari kita tepuk P5. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, Pak. Luar biasa, mantap.
itu apa namanya daur hidup hewan. Ya. Kedua, anak-anak kami bisa membedakan itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan ketiga, anak-anak kami harus atau dapat mengklasifikasi ya yang namanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Dan tujuan keempat, anak-anak kami nanti bisa menggambar itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan seterusnya nanti ibu bagi diskusi kelompok ya. Nah, di situ nanti ada tugas kelompoknya. Anak-anak kami nanti harus bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan berikutnya itu bisa menyimpulkan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu pelajaran 5, yaitu daur hidup hewan. Nah, ibu akan tayangkan dan anak-anak kami mengamati videonya dan menyimak. Sudah dengar? Sudah. Oke. Kalau salah. Apa kesimpulannya dari kepompong? Bukan ya, kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis?
Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya daur hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Nah, baiklah anak-anak kami. Tadi sudah kalian tonton tayangan video yang sudah ibu tayangkan atau yang sudah ibu putar. Walaupun proyek kita tidak bisa tayang di Nini, ya, karena kurang bagus atau lemah proyek kita, tapi tidak mengurangi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tadi kita sudah tonton di video yang sudah ibu tayangkan tentang daur hidup hewan. Nah, sekarang ibu tanyakan, ya, atau anak-anak kami sewaktu mengamati video yang sudah ibu tayangkan, apa saja yang kalian lihat, amati di video yang sudah ibu tayangkan? Telur. Hah? Apa? Telur. Apa lagi? Kupu-kupu. Apa lagi? Metamorfosis. Apa lagi? Daur hidup hewan. Apa lagi? Larva. Apa itu larva? Ular. Apa lagi? Ada katan. Apa lagi? Ada berudu. Nah, anak-anak kami tadi sudah mengamati video yang sudah ibu tayangkan. Nah, di antara kalian tadi anak-anak ibu, ada yang bilang daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itulah yang akan kita pelajari hari ini, adalah daur hidup hewan. Nah, setelah anak-anak kami mengamati tadi videonya, apa itu arti dari daur hidup hewan? Saya, Bu. Hah? Siapa lagi? Ada lagi? Iya. Bagus. Si Waina, silakan. Daur hidup hewan merupakan tahapan tumbuh dan perkembangan hewan, mulai dari menetas atau lahir hingga tahap menjadi hewan dewasa. Iya, benar sekali. Itulah yang disebut dengan daur hidup hewan. Nah, apa lagi? Apa lagi yang kalian amati tadi? Silakan anak-anak kami, semangatlah, semangat ya. Apa? Hah? Iya, tentang metamorfosis. Metamorfosis apa, Nak? Metamorfosis kupu-kupu. Iya, metamorfosis kupu-kupu. Nah, silakan, apa yang kamu lihat di metamorfosis kupu-kupu tadi, Ige? Awalnya, kupu-kupu bertelur lalu menetas menjadi ulat atau larva. Lalu larva itu membungkus dirinya dengan benang-benang dan itu disebut kepompong. Lalu dia membutuhkan beberapa hari lalu keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu muda. Iya, terus Menjadi kupu dewasa. Nah, tepuk tangan buat teman kita si Ige. Nah, apa lagi yang sudah kalian tonton
hari. Nah, sudah banyak ya pembelajaran yang sudah anak kami terima pada siang hari ini. Nah, jadi anak-anak kami bisakah membedakan yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna sesuai dengan anak-anak kami yang sudah kalian terima amati di video yang ibu tayangkan? Bagaimana? Bisa. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo Yanji. Metamorfosis terdapat pada positif. Metamorfosis sempurna terdiri atas 4 tahapan. Iya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahapan. Iya. Silakan. Nah, baiklah anak-anak kami semua. Yang mungkin karena sudah siang ini kurang semangat. Ya, semangat. Semangat. Luar biasa. Iya. Bagaimana semangatnya? Luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, ibu tanya dulu. Ya, ibu tanya dulu. Apakah ada yang memberikan pertanyaan tentang kamu? Apa pertanyaanmu? Bagaimana metamorfosis dari nyamuk? Oh, metamorfosis dari nyamuk. Kamu sudah lihat tadi di video itu? Sudah? Oke. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Hiskia? Siapa yang bisa menjawab? Saya buat Lienji, ayo Lienji lagi. Mana yang lainnya? Semangat. nyamuk bertelur menetas menjadi jentik atau larva, terus jentik berubah menjadi pupa, setelah menjadi pupa menjadi seekor nyamuk dewasa. Iya, bagaimana Hiskia? Sudah mengerti metamorfosis pada nyamuk? Nah, metamorfosis pada nyamuk, teman-teman, anak-anak kami, anak-anak ibu, yaitu tidak berbeda dari metamorfosis kupu-kupu. Ya, tidak berbeda. Nyamuk dewasa dia bertelur, lalu telurnya itu menetas menjadi larva atau ular, lalu menjadi pupa jentik-jentik. Ya, bukan ular ya, ibu salah. Nyamuk dewasa bertelur jadi jentik-jentik. Ya, jadi jentik-jentik. Setelah menjadi jentik-jentik, menjadi pupa. Baru menjadi imago nyamuk dewasa. Bagaimana Hiskia? Sudah mengerti? Sudah bagus. Ingat ya. Nah, ada lagi yang bertanya? Saya buat Iya, apa nak? bagaimana metamorfosis dari belalang, Bu? Nah, metamorfosis dari belalang. Teman-teman, anak-anak kami, ada yang bisa menjawab pertanyaan si Laura? Ada yang bisa menjawab? Ada? Sigel, ayo. Mula-mula belalang dari telur menetas menjadi nimfa. Lalu lama-kelamaan dia bertumbuh dan menjadi imago. Iya. Sudah dengar Laura? Nah, itu metamorfosis pada belalang Laura. Bagus sekali pertanyaannya ya. Tidak berbeda dengan kecoa ya. Itu belalangnya bertelur lalu menetas dan menjadi nimfa. Kemudian beberapa hari berjalan terus waktunya, maka menjadi belalang dewasa. Nah, itulah metamorfosis pada belalang. Nah,
Nah, itulah daur hidup hewan ini terbagi dua metamorfosisnya. Jadi metamorfosis sempurna itu ada 4 tahapan perkembangbiakannya anak-anak. Ya, anak-anak itu ada 4 itu tahapan perkembangbiakannya. Apa itu tahapan perkembangbiakannya? Ya, ini metamorfosis sempurna ya. Nah, itu pertama telur ya, telur dari kupu-kupu ya, contohnya metamorfosis kupu-kupu ya. Itu tahapan dari metamorfosis kupu-kupu yaitu bertelur. Nah, setelah bertelur, telur ini menetas menjadi larva atau ular. Nah, setelah menjadi ular, tidak lama kemudian menjadi pupa. Ya, pupa atau gembong. Nah, yaitu membentuk dari benang dan dia itu ya akan menjadi pupa atau terpompong, lalu kelamaan ya dia akan keluar menjadi kupu-kupu muda dan terus menjadi kupu-kupu dewasa yang disebut dengan imago. Nah, itu kupu-kupu dewasa disebut imago. Sedangkan ya contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa tadi nak? Ayo semangatlah. Apa? Metamorfosis tidak sempurna. Apa? Coak. Apa lagi? Jangkrik. Apa lagi? Apa lagi? Jagung. Kalian tadi sudah tonton kan? Nah, itulah contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Nah, tahapannya itu juga berbeda dengan metamorfosis sempurna. Bagaimanakah tahapan metamorfosis tidak sempurna? Tahapannya adalah pertama telur. Nah, telur menetas telurnya menjadi nimfa. Ya, nimfa ini tidak jauh berbeda dari ya bentuk hewan semula atau yang disebut dengan kecoa ya kecoa. Ibu ambil salah satu contoh hewan tidak sempurna, kecoa ya. Kecoa ini kecoa dewasa, dia itu bertelur. Nah, setelah bertelur, telurnya ini menetas menjadi nimfa. Nimfa ini tidak jauh berbeda dengan kecoa dewasa atau ya kecoa dewasa. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa bosan ya? Nah, tidak ya? Ya, semangat ya. Tidak jauh berbeda dari induknya. Ya, itu. Nah, untuk itulah anak-anak kami, ibu itu akan melanjutkan ya berikutnya kita itu membagi kelompok ya, kita bagi kelompok. Nah, untuk adil ya, ibu sudah siapkan ini lotnya dan kalian cabut nanti lotnya. Ada ini 4 angka. Kalau kamu dapat angka 1, dengarkan peraturannya ya. Kalau kamu nanti dapat angka 1, nah kamu itu ke
kelompok satu atau kelompok A. Kalau kamu itu nanti dapat angka 2, kamu nanti itu masuk ke tempat diskusi kelompok 2. Dan ketiga, kalau kamu nanti dapat nomor 3, angka 3, kamu itu menjadi kelompok 3. Dan kalau kamu dapat angka 4, menjadi kelompok 4. Nah, ambil cepat ya. Ambil satu aja. Nah, kalau kamu dapat kelompok angka 1, kamu ke meja kelompok 1 ya. Bagaimana? Sudah dapat kelompoknya? Silakan berpindah tempat. Iya, kamu. Oh iya, ya. Sudah mana? Ayo ambil tempatmu. Ambil tempatmu. Bagus. Nah, ini ya, Ibu bagikan. Nah, saya lihat kalian ini kurang semangat. Kenapa siangnya? Nah, mari kita menyanyikan lagu. Ada lagu Daur Hidup Hewan. Bisa itu? Bisa. Ada semangatnya di siang hari ini di pembelajaran kita. Mari kita lagi menyanyikan lagu Daur Hidup Hewan. Nah, ayo. 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu lalat nyamuk, lebah semut dan katak, kubang dan juga ulat sudra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan tak sempurna. Nah, baik. Nah, ini ya, Ibu sudah bagikan di mejamu, yaitu lembar kerja peserta didik anak-anak kalian. Ini itu ada nama kelompoknya. Siapa ketua kelompok masing-masing kelompok? Silakan tulis nama-nama teman atau anggota kelompok di ujung sebelah kanan. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran dan ada petunjuk mengerjakannya. Ini ya. Lihat halaman 3 anak-anak kami, ya. Lihat halaman 3 anak-anak kami. Ya, di situ ada soal kita.
Di situ ada soal kita. Nah, bagaimana? Siapa ketua kelompoknya di sini? Tulis namanya, Nubu. Ya, tulis namanya, nak. Siapa namanya ketua kelompoknya? Siapa ketua kelompoknya di sini? Gimana? Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Nah, itu ada 4 soal, nak ya. 1, apa pengertian daur hidup hewan? 2, apa perbedaan daur hidup kupu-kupu dan kecoa? 3, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? 4, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Jadi itu soal-soal dari kegiatan 1. Ya, semangat ya. Nah, kerjasama kalian ya, harus kalian itu diskusikan jawaban kalian, ya. Cari di buku. Ya. Kerjasama kalian. Kerjasama Alex. Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Ketua kelompoknya. Ya, oke. Iya, semangat ini ya. Kalau sudah nanti kalian menjawab pertanyaan kegiatan 1, ada pertanyaan di kegiatan 2 yaitu mengapa ya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke.
sudah. Kalau sudah cepat gambar. Ayo. Nah, sudah kumpulkan siapa nanti yang apa? Nah, kalau sudah siap, ya, silakan anak-anak kami presentasikan. Nah, nanti siapa yang juaranya, ya, maka ibu akan kasih hadiahnya, ya. Ada hadiah dari ibu yang sudah ibu siapkan. Jadi anak-anak kami semangatlah untuk mempresentasikan yang namanya tugas kalian. Nah, kelompok 1, ayo. Sudah siap semua anak-anak kami. Kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang lainnya silakan. Ada kelompok yang lain silakan duduk dan perhatikan hasil kelompok temanmu. Nah, ya, halo teman-teman semua, anak-anak kami ke kelompok nih. 2, 3, 4, perhatikan presentasi teman kalian kelompok 1. 1. Apa pengertian daun hidup hewan? Daun hidup hewan adalah merupakan tahapan tumbuh dan perkembangan hewan mulai dari menetas atau lahir hingga menjadi hewan dewasa. 2. Apa perbedaan daun hidup hewan dan kecoa? Itu nomor 2 ya. Apa nomor 1 tadi? Apa pengertian daun hidup hewan? Iya, Daun hidup. sudah. Silakan. Nah, bagaimana? Benar yang dijawab teman kalian ini? Benar. Bagaimana kelompok 4? Benar jawaban teman kalian kelompok 1? Benar. Nah, silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Presentasikanlah hasil karyamu pada siang hari ini. Apa perbedaan daun hidup kupu-kupu dan kecoa? Perbedaan daun hidup kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna, yaitu proses perubahan bentuk hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan kupu-kupu mengalami Coba perubahan, diperhatikan sedangkan daun hidup kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna, karena bentuk tubuhnya saat muda hingga dewasa hanya berubah pada ukurannya saja. Nah, bagaimana jawaban kelompok 2? Silakan duduk kembali. Kelompok 3, silakan kerjakan nomor 3. Nah, ayo, cepat. Nah, ayo, ini ya, kelompok 1, kelompok 2, presentasikan hasil ya. Kalian kelompok 3 dan kelompok 1, 2, dan 4, coba lihat presentasi kelompok 3. Nah, apa soalnya dan presentasikan? Ada perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah memiliki 4 tahapan perkembangbiakannya dari telur menetas menjadi larva.
lalu menjadi pupa atau kepompong, baru menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah mulai dari telur menjadi nimfa lalu menjadi imago. Nah, bagaimana nak? Benar. Silakan duduk tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan ke depan presentasikan hasil karya kalian. Teman-teman, kami akan mempresentasikan karya kami. 4. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lebah, nyamuk, semut, kumbang, dan ular sutra, lalat, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna adalah jangkrik, belalang, cakung, dan kecoa. Oke, bagaimana total jawaban dari kelompok 4 hasil presentasinya? Benar atau tidak? Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk anak-anak kami. Nah, pada siang hari ini anak-anak kami telah mempelajari yaitu pembelajaran atau pelajaran kita daur hidup hewan. Ya, daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Daur hewan adalah merupakan perkembangan hewan dan perkembangan hewan mulai dari menetas atau lahir hingga menjadi hewan dewasa. Iya, pintar-pintar anak ibu walaupun sudah siang ya. Nah, hasil kelompok kalian silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Nah, biar ibu lihat dulu ya. Ayo. Ya, kelompok 1 hasilnya sangat bagus. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang ibu cek dulu kelompok 2. Nah, hasil karyanya untuk menjawab. Nah, sangat bagus. Begitu juga kegiatan 2 untuk menggambar metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan begitu juga kesimpulannya. Nah, baik. Ini kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Nah, hasilnya juga sangat bagus. Hasil kalian. Nah, terima kasih anak-anak kami kelompok 4. Nah, begitu juga kelompok 6. Yang dikerjakan anak-anak kami sangat bagus sekali. Nah, baiklah anak-anak kami, untuk materi kita hari ini, Ibu berikan ya pemahaman yang jelas kepada anak-anak kami bahwa daur hidup hewan itu adalah tahapan
dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu, kata, nyamuk, dan lain sebagainya. Ya, kalian sudah mengamati tadi di video. Dan metamorfosis tidak sempurna contohnya seperti kecoa, ya, belalang, dan masih banyak yang lain. Nah, itulah contoh-contoh metamorfosis, baik itu metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana pemahaman anak-anak kami pada siang dalam pembelajaran kita? Sudah bisa dipahami yang disebut dengan daun hidup hewan? Sudah bisa dibedakan? Sudah bisa dibedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagaimana sudah bisa menggambar tahapan-tahapan perkembangbiakan pada hewan sempurna dan tidak sempurna? Masing-masing kelompoknya tadi sudah menggambar metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Untuk itu anak-anak kami, ada lagi soal kita, yaitu soal tugas di rumah, ya. Tugas di rumah. Nah, Ibu bagikan ya. Dikerjakan ya di rumah ya. Jangan nanti anak-anak kami tidak mengerjakannya, main-main terus, tidak. Harus dikerjakan. Ya, besok Ibu ya tagih tugasnya ini ya. Dikerjakan di rumah ya, belajar ya. Iya, Bu. Belajar ya, dikerjakan di rumah ya. Sudah? Nah, untuk itu anak-anak kami, inilah tugas di rumah. Anak-anak kami nanti mengerjakannya di rumah. Dan apa? Bagaimana dulu? Ibu tanyakanlah, tinggal beberapa menit lagi pembelajaran kita mau pulang. Nah, apakah anak-anak kami senang atas penjelasan Ibu? Sudah mengerti atau ada kekurangan Ibu dalam penjelasan ini tentang pembelajaran kita dalam hidup hewan atau tidak? Apakah kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa kalian senang dalam pembelajaran kita pada siang hari ini? Karena kita sama pelajari tentang metamorfosis dan daun hidup. Iya, dapat mempelajari metamorfosis dan daun hidup. Nah, jadi hari ini anak-anak kami sudah menerima pembelajaran dan diingat-ingat supaya pembelajaran hari ini jangan mudah kamu lupakan. Ya, tetap diingat dan dipelajari terus ya. Dipelajari terus, didalami lagi ya. Kalau ada kekurangan Ibu, ya dipelajari. Kan bisa kita cari di Google sekarang, ya di YouTube, belajarlah. Ya, kalian punya HP di rumah? Punya. Nah, belajar di YouTube ya, supaya modal kalian ke depan nanti menjadi bekal yang terbaik ya. Bisa kalian bawa nanti pengetahuan ini kemana saja. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Ibu sudah bagikan tugasnya. Ada tadi hadiah yang sudah Ibu siapkan untuk kelompok-kelompok ya, yang sudah bisa menjawab. Ibu bagikan langsung ya. Nah, ini kelompok 1. Siapa ketua kelas?
ketua kelompoknya, ini bagi sama temannya ya. Nah, ini hadiahnya kelompok 2. Nah, bagi ya, siapa ketua kelompoknya? Waino. Nah, ini kelompok 4. Nah, siapa ketuanya? Ya, bagi ya. Nah, ini kelompok 3. Nah, ini siapa ketua kelompoknya? Ini bagi. Nah, ya, sama-sama. Nah, iya dibagi ya, dan dikasih tahu sama orang tua kita di rumah supaya orang tua kita mendukung pembelajaran kita di sekolah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak ibu, ya, marilah kita menutup dengan doa yang dipimpin oleh teman kalian, si Igel. Silakan anak kami si Igel, pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan. Boleh kan? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih berkat dan anugerah-Mu kepada kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, mulai dari awal pembelajaran kami hingga akhir pembelajaran kami. Tuhan, kiranya pembelajaran yang telah diberikan oleh ibu guru kami, Tuhan tanamkanlah di dalam hati kami. Tuhan, hanya inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, mari kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, ketua kelas, silakan Berdiri. Pada guru kita, hormat gerak. Selamat siang, Bu. siap. Tegak gerak. Silakan rapikan bukumu dan masukkan di dalam tas. Nah, kalau pulang nanti kalian ya, hati-hati di jalan. Ya, yang bawa sepeda, hati-hati di jalan ya. Yang jalan kaki, hati-hati ya dengan kendaraan. Ya, ya boleh pulang ya, anak-anak kami. Hati-hati sudah ya, nak. Oke. Hati-hati di jalan ya. Oke. Ketua kelas, ambil semua buku-bukunya nak, bawa di ke perpustakaan.